Puji nama Tuhan, tidak terasa kita dengan kemurahan Tuhan yang besar, kita sudah memasuki bulan Desember. Banyak sekali kegiatan-kegiatan rohani yang berkaitan dengan peringatan Yesus telah lahir untuk kita semua. Tentu kelahirannya adalah untuk setiap orang yang percaya kepada Dia. Karena kelahirannya ke bumi ini adalah jelas memiliki tujuan mulia, bukan untuk kepentingannya, tetapi kehadirannya, kelahirannya ke bumi ini adalah untuk saya, untuk kita semua. Saat manusia tidak ada jalan, saat di depan manusia seolah-olah ada tembok besar yang terlalu sulit untuk diruntuhkan, ada tekanan yang luar biasa, ada dosa yang merajalela dalam kehidupan manusia itu sendiri, sehingga bencana demi bencana terjadi, hukuman demi hukuman terjadi, sehingga kesesakan terjadi luar biasa, sehingga manusia tidak lagi menikmati apa itu kebebasan, apa itu ketenangan, apa itu kenyamanan, sekalipun dipenuhi dengan prestasi, kedudukan yang hebat, keuangan yang mapan, prestasi yang terus naik, karir yang terus naik, tetapi hidup di bawah tekanan. Kenapa? Karena belum mengalami kebebasan, belum mengalami kelepasan. Akhirnya manusia tertekan, manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih adanya. Dia berkemurahan atas semua orang yang tentunya yang berharap dan bersandar akan kebaikan anugerah Tuhan yang tidak ada batasnya. Lalu bagaimana sikap seorang percaya yang percaya kepada Yesus Kristus untuk merefleksikan bagaimana karya Tuhan, bagaimana kedahsyatan Tuhan, kedaulatan Tuhan dalam hidup kita yang tadinya tertekan, tadinya tidak ada harapan, dihantui dengan ketakutan, dihantui dengan kecemasan. Perlu kita ketahui bersama, sebelum Kristus lahir ke dunia ini, Israel mengalami tekanan yang luar biasa. Bukan karena tidak memiliki keuangan yang mapan, tetapi Israel mengalami tekanan yang luar biasa ketika 400 tahun Tuhan tidak berbicara kepada umatnya, kepada miliknya, sehingga Israel mengalami satu kondisi yang kehidupannya lontang-lantung, dijajah dari satu bangsa ke bangsa yang satu. Statusnya makin tidak jelas. Namun kasih Tuhan begitu luar biasa. Dia mengutus anaknya yang tunggal. Dia menyampaikan kabar baik itu. Dan ingat, kabar baik itu ternyata tidak hanya khusus untuk bangsa Israel secara jasmani, tetapi kabar baik itu sampai kepada saya,
sampai kepada kita semua, tentunya yang percaya kepada Yesus Kristus itu sendiri. Menarik, apa yang harus kita lakukan dalam kita merefleksikan kebaikan Tuhan, karya Tuhan di dalam ibadah-ibadah Natal yang akan kita ikuti dari satu gereja ke gereja yang satu, dari satu undangan ke undangan yang satu. Apa sikap kita sebagai orang percaya? Saya mau katakan sebagai hamba Tuhan, jangan fokus kepada kemeriahannya. Sekali lagi, jangan fokus kepada kemeriahan Natal itu, tetapi jadikan Natal itu menjadi introspeksi diri untuk kita berani berkata seperti yang dikatakan oleh Maria ketika dia menerima berita Natal itu. Dalam Injil Lukas 1 ayat 37 sampai 38. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan Maria, meninggalkan dia. Kita tahu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Kisah ini adalah perjumpaan Maria dengan malaikat utusan Tuhan. Sekali lagi, perjumpaan Maria dengan malaikat utusan Tuhan, di mana saya katakan tadi, lama sekali Israel tidak mendapatkan sapaan Tuhan. Tidak ada firman yang disampaikan pada waktu itu. Tapi luar biasa, Maria mendapatkan kesempatan yang menurut saya pada waktu itu adalah kesempatan yang langka. Apalagi dia seorang perempuan yang notabene-nya kadang-kadang tidak masuk dalam hitungan. Tapi ternyata berita Natal itu tidak melihat siapa kita, status saya, keberadaan saya. Berita Natal itu datang kepada mereka yang memiliki hati hamba. Sekali lagi, berita Natal itu datang kepada mereka yang memiliki hati hamba, yang nurut, yang tetap tunduk tanpa persyaratan, siap melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Itulah sikap hati hamba yang dimiliki oleh Maria, yang pada waktu itu, saya ulangi, yang pada waktu itu sudah sulit Tuhan temukan orang-orang yang seperti Maria. Sekalipun lama Tuhan tidak hadir menyampaikan firman-Nya, tetapi Maria tetap hidup dalam kerendahan hati, tetap mengakui bahwa firman Tuhan adalah di atas segala-galanya, dan dia refleksikan dalam memiliki sikap hidup kudus, tidak bercelah, sehingga dapat dikatakan hubungan pergaulan antara Yusuf dengan Maria pada waktu itu adalah hubungan pergaulan yang benar-benar dikuduskan
oleh Tuhan karena memperhatikan kekudusan dari Tuhan. Sekali lagi, hubungan yang dikuduskan oleh Tuhan karena memiliki sikap memperhatikan kekudusan dari Tuhan untuk dilakukan. Konsekuensinya adalah Maria harus memiliki anak. Tadinya ada penolakan. Tadinya Maria sempat terkejut. Maria sempat bilang, saya dengan Yusuf masih sifatnya tunangan. Kami belum layaknya sebagai suami istri. Tapi ketika malaikat berfirman, engkau akan mengandung dan berikanlah nama kepada anak laki-laki itu adalah Yesus. Maria tidak menolak. Walaupun itu harga yang harus dia bayar. Dia harus bergulat dengan isi hatinya yang bergejolak. Bagaimana dengan Yusuf terhadap dia? Tapi luar biasa. Maria berkata, jadilah padaku seperti yang engkau mau. Karena aku ini adalah hamba Tuhan. Mari sikapi suasana Natal ini dengan memiliki hati yang betul-betul siap, taat, nurut kepada kehendak Tuhan, bukan kepada kemeriahannya, bukan kepada kado-kado Natalnya, kor-kor Natal, tetapi lebih kepada suasana hati yang terus diperbaharui di hadapan Tuhan, dan yang juga tidak kalah penting, di hadapan sesama. Terus berintrospeksi diri sampai dia datang kali yang kedua. Dia dapati kita adalah orang-orang yang terus memiliki ketaatan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kiranya suasana Natal di tahun ini tetap kita nikmati. Kasih Tuhan menaungi setiap saat dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Puji Tuhan.